Dalam klasifikasi anak berkebutuhan khusus, kita mengenal istilah ADD atau ADHD. ADHD merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang dalam bahasa Indonesia ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Sebelumnya ada istilah lain yaitu ADD Attention Deficit Disorder atau ada yang menuliskan dengan ADD_H. Maksud dari setiap penulisan istilah tersebut sebenarnya sama. Dalam bahasa Indonesia ditulis menjadi GPP_H atau gangguan pemusatan perhatian dengan atau tanpa hiperaktif. Istilah ini memberikan gambaran tentang suatu kondisi medis yang disahkan secara internasional mencakup disfungsi otak, di mana individu mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, penghambat perilaku, dan tidak mendukung rentang perhatian mereka. Secara umum, ADHD menjelaskan kondisi yang memperlihatkan ciri kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas mereka. ADHD merupakan suatu gangguan kronis atau menahun yang dapat dimulai pada masa bayi dan dapat berlanjut sampai dengan dewasa. Banyak orang tidak mengerti tentang gangguan kompleks antara Attention Deficit Disorder atau ADD dan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Gangguan ini pada dasarnya menyerang mental seseorang yang dipengaruhi banyak hal, di antaranya kurangnya asupan gizi pada kehamilan pada ibu hamil, faktor radiasi yang menyerang anak pada saat balita, dan sebagainya. Banyak orang tidak benar-benar memahami perbedaan antara ADHD dan ADD. Pada dasarnya kurangnya perhatian pada anak sehingga anak menjadi pendiam dan pemurung sehingga melakukan perilaku aneh di dalam kondisi diamnya. Bisa jadi anak tersebut mengalami Attention Deficit Disorder atau ADD. Adapun ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, suatu kondisi di mana anak telah terlihat atau menunjukkan sikap hiperaktif impuls, dan sementara itu juga ada gejala lain yang datang dengan segala jenis macam sifat dan sikap gangguan ADD. Kondisi di atas merupakan dua gejala yang paling umum yang dialami anak ADD. Selama bertahun-tahun, dua jenis gangguan tersebut paling sering didiagnosis dengan alasan sederhana bahwa gangguan ADD dan ADHD adalah sama, yaitu gangguan autis. Bila secara teliti, anak dengan ADHD memiliki gejala lebih terlihat dibandingkan dengan ADD. ADHD sangat terlihat karena dilengkapi dengan penciptaan cukup banyak gangguan di dalam kelas, mulai dari emosi yang tidak terkontrol, gerak fisik yang berlebihan, dan perhatian yang kemana-mana. Oleh karena itu, anak dengan ADHD butuh banyak perhatian agar dapat dikontrol dengan mudah dan diarahkan. ADD tidak menimbulkan masalah dan gangguan yang jelas, karena itu tidak secara luas diakui dan bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Banyak fakta yang membuktikan anak gangguan ADD bisa sembuh dengan sendirinya saat dia dewasa. Tetapi ada juga yang tidak sembuh sampai dia dewasa. Diagnosis dini dengan baik adalah sangat penting. Ada banyak cara orang tua, guru, dan dokter mengamati gangguan tersebut, seperti masalah akademis, meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Anak ADHD atau ADD bagaimanapun mereka harus diawasi dengan dan didiskusikan dengan ahlinya. Mental dan psikologis anak Anda sama pentingnya seperti halnya bagian lain dari kesehatan mereka. Mereka yang menderita kondisi medis ini sering mengalami banyak tantangan ketika datang untuk bersosialisasi dan berhubungan. Kinerja mereka di sekolah dan kemampuan untuk fokus pada apapun untuk waktu yang lama. Dalam panduan medis, kita akan mempelajari gejala umum yang paling berhubungan dengan anak-anak ADHD. Saat meninjau gejala yang terkait dengan anak ADHD, kita akan menemukan bahwa mereka biasanya cocok dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah diidentifikasi sebagai hiperaktif, yang kedua adalah kurangnya perhatian, dan yang ketiga adalah impulsif. Penting bahwa kita mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang gejala ADHD maupun ADD. Individu yang menderita kondisi medis ini memiliki gejala yang mencerminkan 3 karakteristik yang unik. Karakteristik ini termasuk mengalami hiperaktif, sedang lalai, dan juga sedang sampai tingkat parah impulsif. Sementara ini, kondisi medis tertentu cukup umum pada anak-anak dan remaja.
Angka terakhir menyatakan bahwa ada sejumlah besar orang dewasa yang benar-benar menderita juga. Di sini Anda akan mendapatkan wawasan tentang gejala ADHD. Ketika mengalami gejala ADHD yang terkait dengan sedang lalai, seorang individu akan mengalami gejala-gejala seperti komplikasi dengan perincian, ketidakmampuan untuk mencurahkan perhatian mereka pada situasi tertentu, orang, tempat, atau hal dan masalah dengan kesalahan yang dipandang sebagai sembrono. Banyak orang juga menemukan diri mereka benar-benar terganggu. Dalam banyak kasus, orang tersebut, baik muda atau tua, mungkin memiliki banyak tugas yang tidak selesai. Penundaan, disorganisasi, dan pelupa cukup umum pada mereka yang menderita kekurangan perhatian yang langsung berhubungan dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kenyataannya, ADHD ini tidak selalu disertai dengan gangguan hiperaktif. Oleh karena itu, maka istilah ADHD di Indonesia lazimnya diterjemahkan menjadi gangguan pemusatan perhatian dengan atau tanpa hiperaktif atau disingkat dengan GPP-H. Anak yang mengalami ADHD atau GPP-H kerap kali tumpang tindih dengan kondisi-kondisi lainnya seperti disleksia, dispraksia, gangguan menentang dan melawan. Di sini ada ciri-ciri utama ADHD. Yang pertama, rentang perhatian yang kurang. Yang kedua, impulsivitas yang berlebihan. Yang ketiga, adanya hiperaktivitas. Gejala-gejala rentang perhatian yang kurang meliputi gerakan yang kacau, cepat lupa, mudah bingung, kesulitan dalam mencurahkan perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan bermain. Yang ketiga, gejala-gejala impulsif dan perilaku hiperaktif meliputi emosi gelisah, mengalami kesulitan bermain dengan tenang, mengganggu anak lain, dan selalu bergerak. Selanjutnya kita akan membahas penyebab anak ADD atau ADHD. Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti, tetapi para peneliti memusatkan objek penelitiannya pada kinerja dan perkembangan otak. Selain itu, terdapat 3 faktor yang dianggap memengaruhi kondisi ADHD. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Sebagian besar penderita ADHD mendapatkan kondisi ini dari orang tuanya. ADHD memiliki kecenderungan besar terjadi pada keluarga atau keturunan. Yang kedua, ketidakseimbangan kimia. Para ahli meyakini bahwa ketidakseimbangan kimiawi pada otak merupakan faktor yang memengaruhi perkembangan gejala ADHD. Yang ketiga, kinerja otak. Pada anak yang menderita ADHD, didapati bahwa area otak yang mengontrol perhatian tampak tidak terlalu aktif dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang tidak menderita ADHD. Selain terapi medis untuk mengontrol kondisi ADHD anak, ada juga pendekatan terapi non-medis yang dinamakan terapi perilaku atau behavioral therapy yang bertujuan untuk mengubah pola-pola perilaku negatif menjadi perilaku positif. Prinsipnya adalah menyusun ekspektasi yang jelas pada perilaku anak, memuji dan memberikan penghargaan untuk perilaku positif dan menghargai perilaku negatif. Semua program terapi perilaku perlu menyertakan 4 prinsip. Yang pertama, perkuat perilaku baik dengan sistem imbalan atau reward. Yang kedua, ajukan perilaku kurang baik yang ringan. Yang ketiga, cabut hak istimewa jika perilaku negatif menjadi terlalu serius untuk diajukan. Yang keempat, hilangkan pemicu dari perilaku buruk. Anak dengan ADHD mungkin menunjukkan reaksi berlebihan terhadap situasi tertentu. Anak mungkin juga menunjukkan perilaku lebih agresif dibandingkan dengan teman-temannya. Pada kasus ini, terapi perilaku membantu anak untuk lebih bisa mengontrol perilaku dan mengendalikan tindakan mereka. Diharapkan anak mampu mengendalikan reaksi berlebihan, kemarahan, serta menjadikannya lebih tenang. Terapi perilaku menyasar perubahan cara berpikir serta perilaku anak. Selain itu, ada macam-macam terapi penunjang bagi anak ADD atau ADHD. Yang pertama, terapi modifikasi perilaku, yang mana di dalamnya terdiri dari pencegahan atau preventif dan juga penanganan atau kuratif. Yang kedua, terapi diet makanan. Yang ketiga, terapi obat-obatan atau farmasi. Yang keempat, terapi bermain. Yang kelima, terapi back in control. Dan yang selanjutnya yaitu kebutuhan bagi anak ADD dan ADHD.
Yang pertama adalah kebutuhan pengendalian diri. Kebutuhan pengendalian diri lebih berkaitan dengan mengurangi atau menghilangkan hiperaktivitas, meningkatkan rentang perhatian, dan mengendalikan impulsivitas. Oleh karena itu, yang dibutuhkan anak ADHD adalah yang pertama, rutinitas, struktur, dan konsistensi. Yang kedua, fokuskan pada hal-hal positif. Yang ketiga, penjelasan yang sederhana dan singkat. Dan yang terakhir, hindari argumentasi dan eskalasi. Yang kedua adalah kebutuhan belajar. Anak ADHD seperti anak pada umumnya membutuhkan pengembangan diri, yaitu melalui belajar. Karena hambatan yang dialaminya, pemenuhan kebutuhan akan belajar pada anak ADHD tidak semulus pada anak umumnya. Tanpa bantuan yang dirancang secara khusus, akan sulit bagi anak untuk bisa belajar secara optimal. Ia akan kesulitan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Padahal secara umum potensi kecerdasannya relatif baik, bahkan sama seperti anak pada umumnya. Dan bimbingan konseling bagi anak ADD atau ADHD. Anak-anak hiperaktif merupakan anak yang unik dengan semua tingkah lakunya. Layaknya televisi, anak-anak hiperaktif tidak memiliki tombol on maupun off, sehingga tidak dapat dipindahkan channelnya atau dihentikan. Pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya tidak terkoordinasi dengan baik. Mereka mempunyai banyak sekali ide yang spontan dilakukan tanpa ada penuturan kata-kata yang runtut. Rasa suka dan tidak suka juga langsung diekspresikan sehingga tidak jarang membuat orang lain tersinggung, sementara mereka sendiri tidak mempedulikannya. Hal seperti inilah yang sering membuat mereka tidak mudah diterima oleh teman-temannya dan lingkungannya, sehingga menyebabkan kualitas hubungan sosial mereka memburuk. Saat tidak diterima, mereka mudah sedih dan spontan melawan atau membalasnya. Dengan sikap seperti itu, teman-teman dan lingkungannya, bahkan tak sedikit orang tua dan gurunya semakin tidak menyukainya dan memberikan label anak nakal pada anak-anak hiperaktif atau ADD dan juga ADHD. Peran bimbingan dan konseling bagi anak ADD maupun ADHD adalah menentukan teknik bimbingan dan konseling serta pendekatan-pendekatannya sesuai dengan ABK yang dialami anak tersebut. Namun sebelumnya, guru BK ketika sudah mulai mendeteksi adanya gangguan kepada anak, maka sikap guru BK adalah membuat asesmen, melakukan tes need assessment untuk melakukan pemetaan sejak dini, dan kemudian dialih tangan kasuskan ke klinik tumbuh kembang atau kepada psikolog untuk mendapatkan hasil yang lebih real dan kemudian mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Pada intinya, peran bimbingan dan konseling maupun konselor adalah membantu mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengembangkan tingkah laku yang diharapkan konselor sekolah dalam membantu meningkatkan konsentrasi peserta didik.